tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabarnya? Baik, Bung Alfian. Bung kameramen kemarin dapat daging kurban berapa kilogram? Waduh, diendapkan di freezer Bung Alfian. Baik pemirsa, kita mintakan Bung kameramen membacakan berita yang akan kita urai, yang akan kita ulas, yang akan kita respon, yang akan kita berikan pandangan-pandangan perspektif kuat untuk masalah ini. Silakan Bung kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Menarik di video sebelumnya tentang Aceh, Bung Alfian sempat sampaikan dari Pulau W4 sampai ke Raja Ampat. Wah, hari ini atau sesi ini kita akan membahas Raja Ampat, Bung Alfian, yang dimana di sana salah satu yang mendapat konsesi tambangnya adalah PBNU, Bung Alfian. Nah, mungkin ini salah satu sebab Muhammadiyah waktu itu maju mundur ya Bung Alfian, karena memang dikhawatirkan muncul hal seperti ini yang tentu sebetulnya Muhammadiyah tidak akan mau sebetulnya mengelola tambang. Nah, tapi mungkin di sesi awal ini muncul lagi pahlawan para penambang. Katanya ada Bung Alfian, penambang yang baik. Jangan sampai jadi penambang yang buruk. Untuk sesi awal ini silakan Bung Alfian. Penambang rampok. Rampok itu ditugasin sama para owner, para oligarki, pada menteri-menteri yang kemaruk. Yang ini juga catatan ya, kita sudah tahu siapa orangnya itu kan. Betul. Yang petang-peteng yang sambil bersandar di samping kanannya ada minuman keras, itu semua orang sudah lihat itu gambarnya, bos. Ya, sekali lagi buat pemirsa, Raja Ampat adalah surga di ujung akhir zaman yang mulai terancam untuk kehilangan eksistensi. Mari kita bahas terus, mari kita bela terus, dan mari kita cabut hak-hak para penjahat, para pencoleng, para perampok, dan penjahat negara yang mengatasnamakan negara. Mereka mengambil sumber daya alam yang sayangnya sudah kebanyakan diserahkan kepada Cina. Bung Alfian, yang menarik kalau kita menyimak beberapa video, salah satunya dari Bocor Alus. Jadi pemerintah atau Bahlil itu ketika rapat terbatas dengan Prabowo, pembelaan dirinya adalah itu banyak video yang diedit Bung Alfian, dibuat berlebihan, jadi seolah-olah pengerukannya udah berbahaya. Akhirnya Prabowo berbalik, yang tadinya marah pada Bahlil, sekarang marahnya pada Greenpeace. Nah, ini kan kurang ajar nih menurut saya. Ya memang kalau emang ada editan yang berlebihan, ya bukan berarti di situ nggak ada penambangan dong. Kita kan sempat lihat bagaimana perbedaan 2018 dan 2025. Nah, mungkin Bu Alfian, di sesi tengah ini, saya rasa sebenarnya NU yang asli, warga NU yang asli, kiai atau ulama NU yang asli, kayaknya nggak mungkin Bu Alfian tercerminkan dalam wajah seperti. Jadi mungkin di sesi tengah ini, gimana kita memposisikan diri atau pesan Bung Alfian lah untuk warga Nahdiyin yang masih lurus. Silakan Bung Alfian. Ya, saya melihat ini bagian tengah yang harus direspon dengan cukup mendalam. Yang pertama, saya mohon berkenan kepada sahabat saya, pada guru saya, Kiai Haji Lutfi Basori. Saya senang sempat mendengar Pak Kiai beberapa videonya. Buatlah khusus video yang lebih detail tentang persoalan-persoalan tentang Raja Ampat. Betul. Terus juga kepada ulama-ulama NU garis lurus, ayo bicara. Gus Baha, ayo bicara. Dan beberapa nama-nama yang dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai pandangan yang jernih terhadap pengelolaan negara yang membahayakan negara dan
anak-anak dan generasi di belakang kita. Jadi intinya sikap yang cukup keras dari Bapak Prabowo pada Greenpeace ini kelihatannya juga teman-teman Greenpeace perlu melakukan semacam audiensi untuk bisa menceritakan ada apa sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ini kalau dalam bahasa pertarungan dulu ya dalam zaman PKI namanya agitprop kontra agitprop. Jadi agitasi propaganda ketika kemudian teman-teman Greenpeace atau perorangan atau peliput-peliput yang sifatnya ya katakanlah yang pribadi gitu atau orang-orang yang punya kemampuan meliput, dia punya banyak film-film atau video-video yang memang mengerikan dan kemudian itu bersebar dan sampai kepada Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo mendapatkan video-video tandingan yang disiapkan oleh Pak Bahlil tentu dengan teman-temannya. Itu membuat Pak Prabowo mengalami. Pak Prabowo harusnya berani mengambil tim ketiga gitu. Jadi jangan dengerin yang tersebar secara luas dan juga jangan dengerin apa yang dihidangkan oleh Bahlil. Bikin tim sendiri masih bisa cepat. Jokowi masih bicara ya pokoknya bikin orang yang punya otoritas. Anda sebagai seorang tentara tentu akan paham bahwa negeri kita dalam bahaya. Jadi sekali lagi untuk pendapat ini di bagian ini saya ingin katakan bahwa negeri kita memang sudah benar-benar hancur-hancuran. Berulang-ulang saya katakan, ini negeri udah babak belur. Nah mudah-mudahan masih ada para patriot-patriot yang berjiwa tauhid, patriot-patriot yang berjiwa jihad, patriot-patriot yang ingin tetap negara kita berdaulat. Tidak ada urusan dengan Cina yang ingin menguasai kita, tidak ada urusan dengan penguasaan-penguasaan dari negara lain atau ideologi lain. Kita negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1. Begitu Bung kameramen. Ya Bu Alfian, kalau dari teman-teman Greenpeace, sebetulnya yang didatangi oleh Bahlil itu bukan yang dimaksud oleh teman-teman Greenpeace. Jadi ada dua sebetulnya Bu Alfian. Ketika kedatangan di bandara ada penolakan, kemudian ketika nyampe di tempat yang dituju Bahlil ada pendukungan. Nah yang dijor-jorin yang pendukungan itu kan, yang seolah-olah masyarakat minta tambang terus dong daerah kita. Kayaknya nggak logika banget ya kira-kira orang demo yang Bu Alfian bilang kemarin. Orang mah demo yang ada nolak. Kalau setuju mah diem-diem aja ya Bu Alfian. Tambang dong itu kan aneh Bu Alfian. Nah kemudian juga di Bocor Alus itu disampaikan bahwa justru malah orang yang sangat dekat dengan Prabowo yang bukan Jokowi men malah nggak sepakat dengan Bahlil Bu Alfian. Karena bagaimanapun melakukan penambangan di pulau-pulau kecil itu ternyata ada peraturannya Bu Alfian, nggak boleh. Jadi penambangan itu ada syarat-syarat yang mungkin ya biar nanti dianggap tidak membuat kerusakan alam, kayaknya gitu deh yang saya tangkap. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini kita bersedih ya kenapa ini walaupun bukan NU semua ya, tapi yang muncul kan kesannya kan NU seperti tidak berpihak pada kebaikan alam dan manusia Bu Alfian. Terkesannya begitu. Tapi kan saya yakin masih ada ya, masih husnuzon lah di NU itu ada yang baik. Nggak semuanya kayak Yakut, nggak semuanya kayak Said Agil. Jadi mungkin untuk closing ya Bung Alfian. Kalau tadi pesan jihad sebelum video ini, pesan jihad untuk 4 pulau yang diembat. Sekarang pesan jihad untuk mungkin warga Raja Ampat. Closing ya, silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama closing dari saya, pecat Bahlil. Karena Bahlil bagaimanapun dia adalah tombol daripada kelicikan, keculasan, perampokan, dan kebohongan-kebohongan publik. Silakan ditelusuri, ditangkap dulu kalau perlu, dia diadakan interogasi, diadakan sprindik dulu ya, diadakan penyidikan. Yang kedua buat NU, saya sangat paham di NU itu ada yang disebut dengan NU Khitah. Jadi harus sekali lagi buat pemirsa, NU ini adalah sebuah kelembagaan yang akronim dari Nahdlatul Ulama. Jadi artinya ada semacam dehidrasi khitah, dehidrasi misi. Jadi sekali lagi buat pemirsa, NU adalah kumpulan para ulama yang cinta kepada agama, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan pasti dia cinta akan tegaknya tatbikus syariah. Dan yang ketiga, masyarakat yang ada di Raja Ampat mungkin harus dipahami Bung kameramen, masyarakat-masyarakat di sana biasanya memang mereka minim sekali partisipasi pendidikannya, terus pelayanan kesehatannya, karena mereka yang menjadi tokoh itu yang ke Jakarta, yang ke pusat kota, ya kan? Coba deh kita lihat kalau tokoh-tokoh yang di kampung di sana relatif mereka ya boleh dibilang yang bisa membuat mereka kenal pakaian yang rapi, pakai sabun untuk mandinya itu kan juga
adalah gerakan-gerakan para pendakwah. Betul. Ya kan? Itu Pak Fadlan Garamatan. Artinya kepada seluruh masyarakat yang ada di Irian, Anda adalah bagian daripada Indonesia kita. Ayo jangan biarkan. Katakan, kami berdiri tegak untuk NKRI yang berdaulat dan NKRI yang sayang pada rakyatnya dan NKRI yang tidak membiarkan pencaplokan dan penjarahan dengan menggunakan tangan-tangan silih tangan dari para pejabat-pejabat yang berubah jadi penjahat. Maka penjahat dan para perampok yang berbaju pejabat harus segera dihentikan. Pertama, dipecat dulu, diganti secepatnya dengan yang punya integritas. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.